Halo, berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film The Magnificent Seven. Supaya tidak penasaran bagaimana keseruan dari film ini, langsung saja kita simak alur ceritanya. Awal kisah dimulai dengan memperlihatkan suasana kampung atau pemukiman bernama Rose Creek yang tak lagi damai semenjak pengusaha kejam bernama Bauge membuka tambang emas. Di sana harusnya kalau ada tambang emas, masyarakat jadi sejahtera. Akan tetapi tidak. Para pekerja tambang dipaksa kerja. Anak-anak dan wanita kekurangan makanan dan usaha tradisi masyarakat di sana gulung tikar akibat kekejaman Bauge dalam berbisnis. Masyarakat pun akhirnya mengadakan rapat di sebuah gereja dan ada yang berpikir sebaiknya mereka meninggalkan kampungnya. Ada yang berpikir juga harus bertahan walaupun sulit. Di saat mereka berdebat, datanglah Bauge dan anak buahnya dengan senjata. Bauge menawarkan bahwa dia akan membeli tanah mereka dengan harga yang sangat murah. Dan tentu ditolak oleh masyarakat. Lalu Bauge membakar gereja mereka yang berakhir dengan tewasnya beberapa pria karena ditembak oleh anak buah Bauge saat akan melawan. Skin berganti dan memperlihatkan seorang pria bernama Sam. Dia adalah perwira tinggi pengadilan Kansas dan juga petugas perdamaian negara bagian. Sam datang ke sebuah bar dan membunuh pemilik bar tersebut yang ternyata adalah pembunuh buron. Setelah itu, Sam didatangi oleh dua orang masyarakat Rose Creek bernama Emma Cullen dan Teddy Key yang sedang mencari orang yang bisa membantu mereka melawan Bauge. Awalnya Sam tidak tertarik, tapi ketika Emma menyebut nama Bauge dan menawarkan bayaran yang besar, Sam tertarik. Tapi tentu Sam tidak bisa melawan Bauge dan pasukannya sendirian. Dia pun mulai mengumpulkan tim. Pertama ada Faraday, orang yang sempat berbicara dengan Sam di bar tadi. Dia punya keahlian menembak yang bagus. Dan Faraday pun ikut setelah tahu akan dibayar tinggi. Dan juga Sam pernah meminjamkan kuda kepadanya. Sebenarnya kuda itu dulunya milik Faraday, tapi dia kalah taruhan dengan seseorang dan kehilangan kudanya. Dan Sam membeli kuda itu. Mereka pun berpencar untuk mengumpulkan orang. Sam bersama Emma dan Faraday bersama Teddy Key. Selanjutnya Sam dan Emma menemui seorang bernama Pasquez, seorang buronan dari Meksiko. Seharusnya Sam membunuh Pasquez, tapi tidak ia lakukan karena Sam butuh dia untuk melawan Bauge. Dan Pasquez bukan pembunuh biasa, tapi pembunuh dengan kemampuan menembak yang bagus. Tentu saja. Lalu ada Teddy Key dan Faraday yang mengajak orang bernama Goodnight dan Billy. Goodnight adalah sahabat yang dulunya musuh Sam. Dia disebut legenda karena tembakannya tak pernah meleset.
Sementara Billy adalah sahabat Goodnight yang merupakan pria keturunan Asia. Kemampuan menembaknya bagus, ditambah skill membunuh dengan pisaunya. Dan mereka pun ikut ke dalam tim. Setelah mereka berkumpul, mereka melanjutkan perjalanan untuk mengajak Jack Horner, si pembunuh berkulit kepala orang Indian. Tapi saat diajak, Horner hanya diam saja dan meninggalkan mereka. Akhirnya Sam dan yang lain melanjutkan perjalanan ke Rose Creek. Saat mereka tidur, tiba-tiba Horner datang dan memberitahu bahwa ada orang Indian yang mendekat. Ternyata Horner mengikuti mereka dan ikut dalam tim. Sam menemui dan bicara dengan orang Indian itu yang ternyata hanya sendirian. Dan Sam mengajaknya untuk ikut ke dalam tim. Dan orang Indian bernama Red Harpest itu pun ikut masuk ke dalam tim mereka. Sesampainya di Rose Creek, Sam berdua dengan Billy menemui Sheriff dan anak buah Bog. Anak buah Bog pun bersiap membunuh mereka, tetapi anak buah Bog disergap dari segala arah oleh Sam dan kawan-kawan. Tapi ada satu yang tak menembak, yaitu Goodnight. Sehingga menyebabkan anak buah Bog kabur. Hal yang aneh melihat legenda tak menembak. Sheriff yang selamat diperintahkan Sam untuk melaporkan penyerangan tersebut ke Bog. Dan tentu saja itu akan membuat Bog marah. Dengan membawa seluruh pasukannya ke Rose Creek. Keesokan harinya tak sedikit orang-orang Rose Creek yang pergi dari sana karena tahu tak mungkin menang melawan pasukan Bog. Tapi sisanya mendatangi Sam dan tim untuk siap bertempur. Billy mengajari teknik membunuh dengan pisau. Dengan sangat kerennya, tapi itu terlalu sulit untuk mereka lakukan. Dan Billy pun dikacangin. Di tempat lain, Goodnight dan Faraday mengajari pria-pria di sana untuk menembak. Tapi masih gagal, bahkan tak ada yang tembakannya menyentuh sasaran. Akhirnya setelah dipaksa Faraday, Goodnight pun mempraktekkan cara menembak ke mereka. Dan terlihatlah kemampuan sang legenda. Kemudian mereka bertujuh berencana membuat jebakan menggunakan bom. Dan ada banyak bom di penambangan. Jadi mereka membunuh semua anak buah Bog yang ada di sana dan mengajak para pekerja untuk melawan. Tapi kalau mau pergi juga tidak masalah, dipersilahkan. Mereka sudah bebas. Di tempat lain, Sheriff yang selamat tadi sudah melaporkan situasi kepada Bog. Dan Bog sangat marah. Dia menembak Sheriff dan memerintahkan tangan kanannya Indian untuk menyiapkan pasukan. Di Rose Creek, Sam dan tim mulai mensurvei lokasi dan menyiapkan berbagai rencana untuk menang. Red Harpest ditugaskan untuk mengintai kedatangan Bog dan pasukannya. Bersama masyarakat, mereka menyiapkan jebakan parit, tempat pelindung untuk anak-anak dan perempuan, serta segala keperluan untuk dapat mengarahkan pasukan Bog. Di saat mereka istirahat, disitulah malam-malam terakhir mereka, dan juga malam yang sudah lama tak dirasakan oleh orang-orang Rose Creek. Kedamaian mereka
bercanda dan tertawa bersama saat persiapan sudah hampir selesai. Red Harvest datang membawa kabar bahwa Boog dan pasukannya akan tiba besok pagi. Tapi sayangnya pada malam hari sang legenda Goodnight memilih kabur. Sempat dicegah oleh Sam, tapi tak berhasil. Goodnight selalu ketakutan. Jika dia menembak lagi, maka hidupnya akan berakhir seperti apa yang ada dalam mimpi buruknya. Karena itulah dia ragu menembak. Akhirnya Sam dan tim hanya berenam bersama masyarakat melawan Boog. Tentu peluang mereka kalah akan semakin besar. Tapi tim yang tersisa pun tetap bersama Sam. Pagi harinya pasukan Boog sudah hampir sampai dengan Sam sebagai umpan. Pasukan Boog pun terpancing untuk mengejar. Dan pasukan itu pun terkena jebakan bom mereka. Pasukan yang ada di parit yang dipimpin oleh Billy dan Horne keluar dan menembaki pasukan Boog. Sementara pasukan yang berhasil masuk ke pemukiman ditembak oleh masyarakat bersama dengan Sam dan juga Red Harvest yang menggunakan panah. Sesaat mereka terlihat menguasai pertempuran, tetapi pasukan Boog tidak ada habisnya hingga mereka pun terdesak. Bahkan Faraday pun tertembak di bagian perutnya. Perlawanan yang belum usai dan banyaknya pasukan yang mati membuat Boog mengeluarkan senjata Gatling gun yang dapat menembak dari jarak jauh dan daya hancur yang besar. Namun tiba-tiba Goodnight datang dan menembaki musuh dan memberitahu soal Gatling gun tersebut. Banyak yang mati akibat tembakan itu. Setelah tembakan berhenti karena harus mengisi ulang, Sam menyuruh anak-anak dan wanita untuk pergi dari sana. Di tempat lain, Horne terbunuh oleh orang Indian tangan kanan Boog dengan sadisnya. Lalu orang Indian itu pun dibunuh oleh Red Harvest saat akan membunuh Emma. Ternyata si Indian tangan kanan Boog ini adalah aib atau pengkhianat bagi kaum Indian. Faraday berniat menghancurkan senjata musuh dengan tembakan perlindungan dari Sam, Vasquez, Billy, dan Goodnight. Tapi mereka ditembaki Gatling gun, sehingga membuat Billy dan Goodnight tewas dengan cara yang mengerikan. Saat sudah dekat dengan senjata musuh, Faraday tertembak dan sekarat. Dan dia pun ngeluarin rokok dan musuh menyalakan rokoknya. Tapi tiba-tiba Faraday melemparkan dinamit ke arah senjata mereka. Dan itu membuat musuh hancur bersama dengan Faraday sendiri. Dengan kehabisan pasukan, Boog yang mengira Sam telah kalah masuk ke pemukiman bersama dua anak buahnya. Sam menembak mereka dan menyudutkan Boog hingga ke dalam gereja. Disinilah kita diberitahu bahwa sebenarnya Sam bukan hanya ingin membantu Rose Creek, tapi membalaskan dendam atas kematian adik dan ibunya yang dulu dibunuh oleh anak buah Boog. Sam membisikkan kata-kata ke Boog untuk menuntunnya bertaubat terlebih dahulu. Tapi ternyata Boog sudah memegang pistol dan Emma menembak Boog. Boog pun akhirnya mati. Tapi 4 teman Sam juga ikut mati. Horne, Goodnight, Billy, dan Faraday.
menyisakan Sam, Vasquez, dan Red Harvest. Pendeta berjanji akan mengubur teman-teman Sam dengan layak, lalu mereka pun pergi. Masyarakat Rose Creek kini bebas dan akan merasakan kedamaian lagi. Mereka bertujuh adalah pahlawan yang berjuang demi kepentingan orang lain, dan mereka adalah Magnificent Seven. Dan film pun berakhir.